gara-gara kabar melintasnya kapal induk USS Carl Vinson di perairan Indonesia. Beberapa netizen kembali menyuarakan kapan Indonesia punya kapal induk. Untuk mempunyai kapal induk pesawat tempur rasanya bagai pungguk berindukan bulan. Terlebih memang tidak masuk dalam kajian pengadaan alutsista. Namun bila yang jadi rujukan adalah kapal induk helikopter, tentu ini sangat realistis. Dan secara teknologi sudah memungkinkan dibangun oleh industri strategis dalam negeri. Bahkan di sekitaran tahun 2013, BUMN PT PAL sudah resmi memperlihatkan desain mock-up serta spesifikasi helikopter Carrier. Didorong kepercayaan diri setelah sukses membangun kapal bertonase besar seperti LPD dan kapal pengangkut barang Star 50, mendorong galangan kapal plat merah ini untuk mencetuskan gagasan model kapal induk helikopter. Berbeda dengan basis LPD yang juga bisa menampung helikopter lebih dari 2 unit, dengan adopsi kapal kargo, maka kapal induk helikopter disiapkan dengan dek untuk hanggar helikopter. Jika ditelaah, tinggal teknologi elevator pembawa helikopter yang belum dikuasai Imaginer dalam negeri. Debut kapal induk helikopter merupakan suatu kebutuhan strategis. Kehadirannya tidak sekedar membuat efek deteren di kawasan. Lebih dari itu, peran kapal induk helikopter penting untuk mendukung operasi kemanusiaan bila suatu waktu diperlukan. Sebagai ilustrasi, saat terjadi musibah tsunami di Aceh, negara-negara asing banyak yang menggelar fungsi kapal induk helikopter di lepas pantai Aceh. Sementara deployment TNI Angkatan Laut untuk helikopter paling banter dengan menghadirkan LPD yang punya helipad besar untuk menampung 3 helikopter ukuran sedang. Dalam konteks dukungan pada operasi tempur, jelas helikopter Carrier akan memenangkan peranan vital. Dengan kemampuan logistik, komunikasi dan hubungan transportasi, kapal induk bakal didaulat sebagai kapal markas. Sebagai kapal induk helikopter, dalam konsepnya PT PAL menyebut luas dek utama dapat didarati 8 unit helikopter ukuran sedang. Sementara masih ada 8 unit helikopter lainnya yang berada dalam hanggar. Masih tentang daya angkut, konsep kapal induk yang disebut digarap dalam 1 bulan ini dapat membawa 450 pasukan, 60 unit rampur atau 200 kendaraan biasa. Bila ada niatan dari pemerintah untuk mewujudkan kapal induk ini, jelas bukan hal yang impossible. Pasalnya PT PAL sudah memiliki fasilitas dok apung yang masing-masing berkapasitas 50.000 ton. Dari sisi rancang bangun, PT PAL tidak bergerak dari nol. Kapal induk helikopter PT PAL dibangun dari platform lambung kapal kargo Star 50 yang menganut double skin bulk carrier. Dengan penguasaan teknologi lambung kapal, maka bisa dibilang separuh pekerjaan sudah bisa dilalui. Star 50 sendiri sudah berhasil dipasarkan PT PAL ke mancanegara. Kapal berbobot mati 50.000 ton ini sudah dibeli Hong Kong 4 unit, Jerman 2 unit, Turki 2 unit, dan Singapura 1 unit. Dan yang paling membanggakan, dunia internasional mengakui kapal buatan PT PAL ini sebagai salah satu kapal terbaik dunia. Justru yang menjadi tantangan terberat bukan soal pembangunan konstruksi. Integrasi sistem pada kapal diyakini menjadi tantangan utama untuk memproduksi kapal ini. Contoh seperti teknologi navigasi, aneka sensor, dan belum lagi sistem persenjataan yang akan terkait dengan manufaktur lain. Ironisnya, konsep kapal induk helikopter ini tidak ada kabar kelanjutannya. Pihak TNI pun tidak menjadikan pembangunan kapal induk ini sebagai prioritas. Kapal induk helikopter biasa juga disebut sebagai LPH atau Landing Platform Helicopter.